Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rejeki yang barokah, panjang umur yang barokah, ilmu yang barokah, dan sehat yang barokah. Alhamdulillahirobbil alamin. Paparan Gus Koyum perihal pengelolaan harta dalam tayangan sebelumnya amat sangat terang dan jelas. Berlanjut pada sesi tanya jawab semakin menjadi sangat menarik untuk disimak. Hal itu karena ketika Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung berkeluh kesah tentang fenomena berbagai transaksi yang dialaminya, dan juga banyak lagi pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, yang tentunya masalah real yang terjadi dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka? Mari kita simak kajian tentang pengelolaan harta bersama Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur dalam tayangan video part yang kedua berikut ini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, ini sangat banyak hal yang sudah disampaikan Gus Koyum, dan ini masalah harta ini adalah hal yang sangat urgent dan pengelolaannya, karena kita semua di sini adalah pengelola harta gitu ya. Dan monggo dari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa nanti mic-nya tolong disiapkan. Sambil menunggu pertanyaan ya, monggo nanti dari bapak-bapak di sebelah kanan maupun dari ibu-ibu, atau mungkin dari bendahara. Oh iya, monggo Ustaz, dari Bapak Ketua Umum Bapak Hasan Tuhan Putra, silakan. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa yang disampaikan oleh Gus Koyum, saya bisa berdiri di dua tempat. Satu, pengelola harta wakaf, satu lagi saya sebagai pengusaha. Saya sebagai pengusaha, saat-saat seperti sekarang ini banyak dipesani. Kalau tadi diilustrasikan misalnya pesan ada apa, lambang Nasrani itu salib, terus kaos tadi ya. Nah, kalau kami itu sering juga dipesani, yaitu Yasin untuk siapa, kata kontestan tertentu. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran itu nanti wakaf untuk siapa? Misalnya untuk si para kontestan. Nah, bagaimana sikap kami seharusnya untuk mensikapi seperti hal ini? Dan ini sudah sepertinya itu lazim. Apakah selama ini alhamdulillah saya menolak. Kalau ada tulisan ini pasti saya tolak. Orang-orang saya sudah sangat paham. Jadi tolak. Tapi diterima oleh yang lain dan jumlahnya sangat menggiurkan. Nah, bagaimana sekarang ini? Ini yang pertama. Yang kedua, kami selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung adalah orang yang paling banyak untuk diberi tadi fee atau apalah namanya. Dan alasannya, lu saya ini kan Bapak kan nggak minta, saya hanya memberi. Lah, hal seperti ini apakah dibolehkan? Mungkin level pengurus mas, tapi kalau pada yang bawah-bawah ini sedikit-sedikit ini, kalau toh tidak dikasih fee oleh vendor, itu justru minta. Mana dong bagian saya, fee saya? Lah, ini bagaimana nih? Saya sering mengilustrasikan, Gus, saya ini orang yang paling banyak untuk diberi fee tadi itu. Terlalu banyak. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya karena kencang, saya bilang tidak boleh, ini haram.
Mereka tidak mungkin beri seperti apa yang dikatakan Gus Koyum tadi. Mereka tidak akan memberi saya kalau saya bukan ketua umum. Akhirnya hal ini sudah merambat ke, maksudnya bisa menular kepada yang lain-lain, yaitu semua pengurus tidak akan menerima hal ini. Lah, tapi saya tahu, pura-pura tidak tahu, yaitu banyak ini yang kadang itu mau, misalnya lagi, kalau musim PMB seperti ini, masuk di kedokteran, selesai sudah diterima di kedokteran, datanglah mereka, datang kepada saya, bebasan, alhamdulillah, putra kula pun ketampi, niki hadiah, waliyadzubillah, dan datang itu setelah itu, jadi sebelum diterima, setelah diterima masuk itu. Bagaimana sikap kita harus seperti ini? Alhamdulillah sampai dengan hari ini tahadduts bin nikmah saya masih bisa menolak sampai hari ini. Saya sudah 23 tahun diberi amanah sebagai ketua umum dan selalu saya tolak dan bahkan saya takut hal ini karena saya tahu mereka memberi karena saya sebagai ketua umum. Kalau saya bukan ketua umum tidak mungkin diberi. Gimana sikapnya? Terima kasih. Alhamdulillah, jadi ada yang saya sampaikan tadi adalah industri yang melanggar kode akidah ideologi jelas tidak boleh. Kemudian industri politik yang haram, industri politik yang haram. Tetapi di luar kebutuhan politik, kemudian seperti misalnya ada orang, kita ini ada politik yang tidak melanggar secara ideologi, boleh, karena itu tidak menyangkal bagian menyalahi kode ideologi dan akidah. Tetapi kalau arah politik tertentu itu, kontestan tertentu itu adalah yang antagonis dengan Islam, tidak boleh kita. Tapi kalau tidak antagonis dengan Islam, itu boleh, itu boleh ya. Dan itu tidak ada nilai suap. Kalau tadi kan nilai suap seperti memilih, kalau tidak dikasih uang tidak memilih, itu suap. Kalau ini bukan suap, kita harga normal, kita punya terbitan Al-Quran, menerbitkan Al-Quran, menerbitkan surat Yasin, menerbitkan apa itu terjemah Al-Quran dan sebagainya, kemudian dipesan oleh tokoh politik tertentu, kebutuhan keluarganya, kebutuhan 100 hari orang tuanya, 1000 hari orang tuanya, atau mungkin kebutuhan politik. Justru kita menyalurkan apa itu kitab-kitab Al-Quran ke sana. Kita menyalurkan nilai-nilai agama. Tetapi kalau ada unsur suap tidak boleh. Atau kontestan itu memang tidak cocok dengan dalam pandangan Islam, itu juga tidak boleh. Kalau tidak cocok dalam pandangan Islam. Karena apa? Hizbun itu artinya golongan. Hizbun itu artinya golongan. Hizbun ini golongan. Al-Quran membagi Hizbullah, ada Hizbul Syaitan dalam Al-Quran. Hizbullah itu partai, golongan yang masih kategori di jalan Allah. Kalau Hizbul Syaitan, partai, golongan yang secara ideologi sudah tidak di jalan Allah. Tapi kalau kita mempelajari ayat individu per individu, tidak bisa, karena itu subjektif. Kita lihat plafonnya itu, partai itu, kontestan itu, ideologinya bagaimana. Kalau masih kategori Hizbullah, tidak apa-apa. Kalau sudah kategori Hizbul Syaitan, tidak boleh. Nah, itu yang kedua. Terkait dengan fee, saya ini
Justru bahasan doa ini bukan bertanya. Menurut saya itu bukan pertanyaan, menurut ukuran saya itu justru keteladanan bahasan doa. Jadi pertanyaan bahasan doa itu harus kita dengarkan bersama, menjadi teladan. Jangan kita mudah menerima fee. Bukan hanya pertanyaan, tapi itu contoh keteladanan yang memang ada dalam Islam. Saya kasih contoh ya, tapi ini tidak bisa ya. Saya pernah lihat sinetron pencari Tuhan. Sinetron pencari Tuhan, para pencari Tuhan itu kan ada Ustadz Ferry ya. Nah ini namanya tidak ghibah ya. Mau memang sinetron untuk disebarkan ya kan, untuk umum ya. Itu Ustadz Ferry setelah menyampaikan mauidhah, panitianya itu kasih amplop ya. Ini amplopnya begini, kata panitia, Ustadz Ferry ini sedikit untuk beli odol. Akhirnya Ustadz Ferry ini pulang ke rumah, tidak berani pakai uang itu selain odol. Ini baru sinetron, tapi ini sinetron ya, sinetron para pencari Tuhan. Dia akhirnya pulang ke rumah, kepada istrinya, Bu, ini saya dapat amplop. Ya belanjakan minyak, kata istrinya. Jangan, ini pesannya panitia untuk beli odol. Akhirnya belikan odol semua, dan odol dibagikan di kampung-kampung itu. Karena odol semua sesuai pesan panitia, katanya. Ini ada itu cerita di apa itu ya, kejujuran Ustadz ya, kejujuran Ustadz ya, kejujuran itu contoh ya, contoh. Kemudian contoh kakek saya, tapi ini bukan untuk pamer ya. Saya punya kakek saya Khalil. Khalil itu kalau di dokumen NU, dokumen Nahdlatul Ulama yang di mana itu, di pusat perpustakaan Leiden ya, Belanda, Leiden ya. Leiden itu kakek saya sebutnya itu Masyhuri, pendiri NU yang termasuk 9 tokoh selain Basim Asy'ari, itu kakek saya. Tapi namanya bukan Khalil, Masyhuri. Itu kakek saya. Bapaknya kakek saya Abdul Rasid, itu yang bangun apa itu pelabuhan Tanjung Perak. Arsitek. Buyut saya, cici saya itu arsitek yang buat bangunan apa itu pelabuhan Tanjung Perak. Itu kan kerja di Belanda, dari kita dijajah, dan itu yang membiayai Belanda. Belanda menjajah. Tapi bagaimana? Karena Al-Quran teorinya begini, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Suatu ketika bangsa yang terjajah aku beri anugerah. Wa naj'alahumul warisin. Suatu ketika bangsa yang terjajah akan mewarisi dari penjajahnya. Teori Quran. Maka banyak warisan Belanda yang kita pakai, jembatan, jalan raya. Maka kakek saya bekerja di situ, dan gajinya tidak bulanan, tidak harian, tapi gajinya disuruh ngambil sendiri, terserah. Terserah. Jadi kalau di Surabaya kakek saya mau pulang, itu buka lemari apa besi itu ya, kas apa itu namanya, berangkas Belanda itu, kakek saya ngambil uang, terserah. Ini kalau mentalnya terbiasa fee, ya diambil semua, ya diambil sebanyak-banyaknya, ya kan. Tapi kakek saya tidak sesuai. Kemarin saya kerjanya kok terlambat, diambil sedikit. Kemarin saya kerja libur 3 hari, saya potong 3 hari, tidak saya ambil. Kemarin saya libur di rumah seminggu, berarti saya kurangi gajinya. Begitu kakek saya kalau mengambil gaji. Akhirnya berkah, barokah. Itu memang berat, itu godaan.
godaan seperti belanja dengan nota kosong. Itu kan godaan. Godaan sekali itu. Belanja dengan nota kosong itu kan godaan, dan itu akan merugikan semua lembaga, akan merugikan. Kakek saya itu yang Abdul Rosid punya anak Khalil itu mengalami masalah juga. Khalil itu bapaknya ayah saya di Mekah 18 tahun bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah, pendiri Nahdlatul Ulama pahlawan, itu diajar kakek saya. Sama Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah, juga diajar kakek saya. Jadi kakek saya punya dua murid, yang satu pegang Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, K.H. Mansur, yang satu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Karena kakek saya orang yang sederhana, di Mekah itu ikut orang namanya Abdul Qadir, orang Arab. Abdul Qadir tidak bayar kos selama 4 tahun, tapi tidurnya di kandang hewan. Di kandang hewan kakek saya itu, di kandang hewan selama 4 tahun, tidak pakai lampu. Jadi sama hewan, keledai kakek saya selama 4 tahun. Nah, suatu ketika Abdul Qadir ini punya kos-kosan haji yang kos 1.000 orang. 1.000 orang. Setelah 4 tahun berjalan, kakek saya dipanggil oleh Abdul Qadir itu, orang Arab, orang Mekah. Khalil sudah berganti nama Khalil, dulu Mas Suri. Khalil, 1.000 orang itu yang haji, tolong tarii, uangnya tarii semua. Berarti ditugasi tarii, tidak menerima fee, tidak menerima apa-apa, tarii. Setelah itu diserahkan pada Abdul Qadir. Ini Syekh Abdul Qadir, ini uangnya 1.000 orang yang kos haji, yang menginap di sini selama haji. Kata Abdul Qadir, ini untuk kamu semua. Saya ngetes kamu selama 4 tahun, betah tidur di kandang hewan. Kamu tidak dapat apa-apa, tidak minta apa-apa, tidak pamrih apa-apa. Ini uang untuk kamu semua. Lah ini memang diikhlaskan oleh yang punya. Bukan kakek saya mencari narii sendiri, bukan. Akhirnya dikasihkan kakek saya semua. Masya Allah ya, ini fadl, bukan harta ini, fadl ini ya. Anugerah ini, anugerah. Pulang terus bisa beli tanah yang dipakai Matoliul Falah Hajen, beli tanah untuk beli dipakai RSI Kajen. Itu tanahnya kakek saya tuh, yang paling depan tuh, tanah yang dipakai Staimafa. Iya, itu juga sebagian tanah kakek saya tuh. Sampai di Jombang itu uang dari Mekah tadi, karena berkahnya selama itu tidak minta apa-apa. Jadi masalah fee, kita bukan bertanya lagi, tapi mencari teladan, mencari uswatun hasanah. Selesai daya. Alhamdulillah. Terkait dengan fee juga ini kami mohon dari Pak Yatmo nih. Kami perkenalkan terus ini, monggo Pak Yatmo mungkin bisa disediakan mic. Beliau ini juga sebagai teladan kita dalam jual beli tanah yang kita untuk sekolah-sekolah ini. Beliau adalah kepala sekretariat Dikdasmen, pendidikan dasar menengah. Nah ini bisa cerita juga nih Pak Yatmo, biar untuk semuanya, untuk pengalaman kita dan untuk biar kita bisa memperoleh anugerah itu tadi ya. Tafadhol Pak Yatmo, Ustaz Yasin. Moga Pak Yatmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Karena kami mendapat amanah dari wakaf dan komitmen wakaf yang sudah kita sepakati bersama, diharamkan menerima yang namanya fee. Akibat dari jual beli, karena kita sebagai pengabdi wakaf, kita tidak boleh menerima apapun hadiah dari penjual akibat dari jual beli tersebut. Pada suatu saat
saat yayasan akan membeli tanah di daerah Demundu, termasuk untuk PK1 itu, penjual bertanya kepada seorang kepala sekolah, "Ibu, panjenengan sebagai apa ini?" Karena Pak Sulah bingung, langsung WA pada saya. Langsung kami sampaikan, "Ibu, sampaikan pada kepala sekolah, pada pemilik bahwa kita ini pengabdi wakaf tidak berprofesi sebagai maklar. Sehingga sejak awal harus jelas bahwa kami ketika mendarai para pengurus, status kami adalah mengantar kami dan memang tugas kami tidak boleh menerima apapun akibat dari jual beli itu." Dan begitu berikutnya ada jual beli, sejak awal kami sampaikan, siapapun yang terlibat dalam jual beli ini, kami sebagai pengabdi wakaf haram hukumnya menerima sesuatu dari penjual. Ketika ada salah satu di antara kami, teman kami yang menerima sesuatu dari penjual, insya Allah tidak barokah rezekinya. Mohon doa semoga istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Memang Rasulullah SAW sangat mengancam, hadisnya itu takdir ya, takdir. Karena semua kerugian negara, modus korupsi itu paling banyak akan nafi. Semua. Kalau maklar itu begini, memang dalam bahasa Arabnya itu simsar. Bahasa Arabnya maklar itu simsar. Tapi Rasulullah melarang kata simsar supaya levelnya dinaikkan. Jangan bilang maklar, tapi pedagang, supaya punya tanggung jawab etika dan supaya bermodal. Kan ada modal madil, ada dua macam. Nah ini ada biaya, ada biayaan. Memang kita ini, Pak Khazatullah, kita ini di dunia menghadapi orang yang bermodal, ada yang modal madil, ada yang memang baik dalam biaya, ada yang biayaan. Nah ini yang membingungkan orang yang biayaan ini, yang modal madil dan biayaan ini yang membingungkan orang. Ya Masya Allah, Masya Allah. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW itu seperti yang dikutip oleh, ya kalau di sini Syafi'i Antonio ya, yang sering membahas tentang kehebatan Nabi dalam berekonomi ya, itu luar biasa. Karya Pak Syafi'i Antonio ya, Masya Allah. Dan kemudian ada lagi karya yang baru ini dari Dr. Aid Al-Qarni, Muhammad Inspirator Dunia. Muhammad Rasulullah itu ya, yang inspirator dunia itu ya, Muslikhul Alam atau apa itu ya, apa itu judulnya yang saya punya itu, Muhammad Rasulullah Mulhimul Alam. Muhammad Rasulullah Mulhimul Alam, Muhammad inspirator dunia. Masya Allah, Rasulullah itu luar biasa. Jadi kita mengelola uang, kalau persis lempeng manajemen Nabi, syariat, wah luar biasa. Ada orang bilang, lah kita kok ada orang nggak baca doa, nggak pakai ibadah kok lancar-lancar saja rezekinya. Yang baca doa kok malah nggak, parungnya nggak laku, kelarangan masalahnya. Masalahnya dibacakan doa, nasi pecel 50.000 ya nggak maju. Yang satu nasi pecel 5.000 nggak pernah doa, ya tetap laku. Ini masalahnya, ini bukan masalah doanya, ini orangnya nggak sesuai. Hadis Nabi, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, murah hati ketika menjual, murah hati ketika membeli, samhan idza qada, murah hati ketika membayar hutang, samhan idza qada,
murah hati ketika menagih hutang, itu kan ada hadisnya. Hati harus ada murah hati semua, murah hati semua, dan itu alhamdulillah kalau dikelola dengan baik. Nah, mumpung saya nggak lupa, saya ijazahkan doa tadi ini ya. Doa ini ceritanya begini, ceritanya ini ya. Jam berapa itu? Doanya terakhir aja Gus. Oh, doanya terakhir aja ya. Ini ada yang mau saya sampaikan sedikit lagi. Iya. Nanti setelah ini. Kalau tadi Bapak Ketua Umum Pak Santoha sudah memberikan teladan, kemudian dan komitmen kepada seluruh pengabdi, kita menyebut karyawan di sini itu pengabdi, betul, pengabdi Allah, Abdullah, bukan karyawan. Dan tadi dari Dikdasmen tadi Pak Yatmo juga sudah komitmen dan melaksanakan itu. Sekarang ini masalah rumah sakit juga Gus. Katanya nih Gus ya, itu kalau dokter itu kalau yang masalah obat itu loh Gus. Nah, obat itu kan biasanya kan ada apa namanya ya. Nanti kalau ada pedagang farmasi gitu, kemudian pesen sama dokter, nanti diresepkan ini ya. Nah ini kan agak berbahaya juga. Nah ini insya Allah kami akan meminta, dan ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh rumah sakit kita, Rumah Sakit Sultan Agung, terkait dengan farmasi ini. Dr. Said kami mohon bisa memberikan tanggapannya terkait dengan masalah ini. Ini penting sekali sebagai komitmen kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya mau tanya sama Gus Qayyum nanti. Sekaligus nanya ya Gus, biar dapat manfaat ilmunya. Jadi tadi kalau Pak Nyata bilang di rumah sakit godaannya banyak, memang itu sudah lazim lah di ini. Nilainya itu luar biasa. Nah kami ngelihat ini tidak ada berkah nanti, kata Gus Qayyum tadi. Caranya itu kadang-kadang yang goda ini langsung ke orangnya, langsung ke orang-orang. Nah ini kan nggak terkendali. Kita mau cari orangnya juga nggak bisa, wong dia diam-diam gitu. Akhirnya kita bikin kebijakan panggil semua rekanan tadi. Ada 200 lebih. Permintaannya satu, pokoknya bahasanya saya, transaksi di sini uang Anda nggak kececer di mana-mana. Saya cuma minta harganya, harga pokok ditambah keuntungan wajar perusahaan. Udah itu aja. Yang lainnya jangan ngecer lagi di mana-mana. Nah itu. Udah kita itu, kemudian zero riswah. Saya bilang nggak ada tadi bahasa tercecer riswah lah, kalau bahasanya lebih nggak enaknya itu. Kemudian kalau misalkan mau memberikan sponsorship karena masih dibolehkan sama negara, dari KPK kan boleh. Kalau misalkan hanya untuk biaya pelatihannya saja, nggak ada yang lain, itu masih dibolehkan negara. Kita kan nggak mungkin juga mengatasi itu melebihi negara. Saya minta dilaporkan ke satu pintu yang kita siapkan. Ini juga satu cara saya, ibaratnya tadi kalau banyak semut di lubang-lubang, kita taruh gula ini tengah, semutnya keluar kita hitung semutnya kita hitung. Oh ini ada 1, 2, 3. Dan itu alhamdulillah bekerja. Itu kemudian yang dilaporkan itu dan sudah dimasukkan lewat satu pintu rumah sakit itu ratusan juta. Pertanyaannya dulu gimana ini? Ya, tadi semutnya ngumpet-ngumpet di mana-mana karena harganya jadi tinggi. Kalau nggak kemudian itu harganya jadi tinggi. Jadi dengan begitu sekarang alhamdulillah kita harga cukup rendah. Sudah ditawar rendah, masih ada cashbacknya lagi. Cashback. Saya nggak habis pikir ini gimana sistemnya. Nah, kemudian kita lihat, oh ternyata perusahaan itu memang sudah nyiapkan. Ini harga pokok, kemudian ada untuk ini, untuk itu, ini dan seterusnya, itu banyak. Tapi kan kita nggak tahu jumlahnya. Ya sudah, saya bilang harganya kami harga net. Kemudian sisanya tadi, kalau misalkan ini kami minta diskonnya masukkan ke rumah.
masuklah tadi, sudah sampai hari ini sudah belum ada 1 tahun sudah ratusan juta. Nah pertanyaan kami, ini tadi yang masuk tadi, sisanya tadi, ya, itu statusnya bagaimana? Jadi gini, satu contoh ya, Gus Boyong, ada satu obat, kemudian kita tenderkan 2 merek, yang paling kualitas sama, kemudian menang yang paling rendah harganya. Dah, kita dapat harga rendah. Perusahaannya masih datang, kami masih berikan cashback 1 bulan 35 juta. 35 juta. Luar biasa. Nah, ini kan masuk satu pintu tadi. Nah, ini kemana posnya? Kepemilikannya itu. Apakah milik rumah sakit atau harus dikembalikan atau bagaimana? Nah, kalau misalkan rumah sakit tadi gimana? Maksud kami begini, kalau memang boleh, itu tadi yang selama ini mereka tersi langsung, kemudian dikelola oleh rumah sakit dalam hal untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pengembangan ini dan seterusnya. Demikian Gus, terima kasih. Alhamdulillah. Matur suwun. Jadi dalam hukum Islam itu kan al-halal bayyin, halal jelas, wal haram bayyin, haram jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, antara halal dan haram itu yang tidak jelas, yang tidak jelas ya. Tetapi Nabi terakhir mengatakan man ro'a haulal khima, ingat saya redakturnya, atau kama qala Rasulullah, yushiku ayyaqafi, yang melepaskan hewan ternaknya di sekitar tempat yang dilarang, rumput yang dilindungi, kita mengembala di sekitarnya, akan masuk ke sana. Meskipun kita di sekitarnya mengembalanya, tapi hewan yang kita gembalakan akan masuk ke sana di tempat yang dilarang. Karena ini riskan, ya? Karena ini riskan, untuk supaya tidak syubhat, maka cashback itu wewenang rumah sakit, karena sudah yang transaksikan rumah sakit, segala sesuatunya rumah sakit itu. Nah, perkara nanti rumah sakit punya kebijaksanaan untuk memberikan poin-poin tertentu, intensif atau bonus kepada dokter yang mungkin pasiennya lebih banyak, memanfaatkan obat ini lebih banyak, itu hak dan itu rumah sakit yang menentukan. Tapi segala sesuatunya, keuntungan apapun bentuknya itu ke lembaga, karena ini yang mubaya'ah, yang muamalah, yang transaksi itu bukan individu tetapi lembaga, rumah sakit, segalanya rumah sakit. Nah, nanti kemudian dokter ini mungkin ya, dokter ini yang volume penjualan obatnya itu terbanyak dokter ini, di bawahnya dokter ini. Kemudian rumah sakit memberikan ketentuan, memberikan intensif atau bonus, itu hak rumah sakit, boleh itu. Boleh. Atau tadi untuk pelatihan tadi boleh juga ya, pelatihan para dokter atau para tapi medis. Itu belanjanya dan segala sesuatu diatur oleh rumah sakit. Oleh rumah sakit ya. Cukup. Ya,
sudah terjawab. Alhamdulillah ini. Masya Allah, ini luar biasa, ini betul-betul masalah real. Dan mungkin satu pertanyaan lagi mungkin bisa. Ini kalau perlu kali dari bendahara ini atau dari Pak Ayi ini yang langsung berhubungan ini sering bertanya aku dosa para yang menyang. Monggo Pak Ayi mungkin atau mungkin dari monggo dari bendahara atau dari ini yang ada, atau ibu-ibu belum ya, ini ibu-ibu ini ya. Nah ini dari ibu-ibu belum ini. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum Gus Qasim mengakhiri ini. Silakan ibu-ibu dari Bu Miftah atau Bu Tito, monggo silakan ini. Sudah cukup ya, baik alhamdulillah. Oh ada nah, ini Pak Kepala Sekolah ini ada sana. Monggo dari Pak Fatoni ya, Kepala Sekolah SD Sultan Agung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Qayyum, alhamdulillah pada pagi hari ini bahasanya tentang harta. Kebetulan saya itu membaca buku Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa masyarakat perkotaan yang secara ekonomi itu memiliki harta yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang kalau kepemilikan harta itu jauh lebih rendah dari masyarakat perkotaan, tetapi secara spiritual itu orang-orang di desa lebih baik daripada orang-orang di perkotaan. Ini tulisannya Ibnu Khaldun begitu. Nah ini kaitannya dengan spiritual Gus. Apakah untuk meningkatkan spiritualitas kita itu kita harus menjauhi harta atau bagaimana? Karena konon Imam Ghazali itu juga pun harus meninggalkan jabatannya untuk beliau bisa untuk artinya sampai menulis kitab Ihya itu. Nah dengan harta ini sebaiknya sikap kita seperti apa supaya spiritual kita juga bisa meningkat. Demikian, matur nuwun. Alhamdulillah. Begini, pertama tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu terkenalnya adalah antropolog Muslim, sosiolog Muslim, punya karya yang berjudul Al-Ibar atau Tarikh Sejarah Ibnu Khaldun, yang punya muqaddimahnya namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Beliau memang membahas tentang madaniyah, peradaban, tentang harta, tentang profesionalisme, berbagai keahlian. Di situ disebutkan profesi dokter, kimiawi, ekonom, politikus, agamawan, dan mohon maaf di situ di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, orang yang sulit menjadi kaya itu orang ahli agama. Itu sulit karena agama semua ketat, tidak boleh dijual. Dalil tidak boleh dijual, hadis tidak boleh dijual. Maka orang ahli agama itu mestinya itu tidak kaya raya. Tapi entah kenapa sekarang kok seperti ini agama ya, kita tidak tahu ya. Ini kenapa kok seperti ini ya? Jadi mestinya begitu kata Ibnu Khaldun. Kemudian terkait Imam Ghazali itu dulu guru besar di Nidhamiyah di Irak, profesor yang sangat di atas Imrutus, yang di atas maha guru lah. Beliau adalah filosof Muslim besar, tapi beliau risau dengan jabatannya.
risau dengan duniawi, kemudian beliau pergi ke Damaskus di Syria. Pergi di Damaskus di Syria, beliau melakukan tafakkur ibadah tidak kurang 10 tahun di sana, di ruang kecil beribadah. Akhirnya beliau temukan bahwa tentang teori ilmu laduni itu ditemukan oleh beliau. Ternyata teori ilmu laduni itu harus dengan riyadah. Riyadah itu harus dengan tirakat. Di antara tirakat itu menjauhi nikmatnya duniawi yang berlebihan. Di antara nikmat duniawi yang berlebihan itu adalah harta. Maka beliau dengan teori itu, harta tidak mengganggu, karena Al-Quran mengatakan harta itu potensi mengganggu. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, kita terganggu oleh harta dan keluarga. Nah, beliau terus ibadah, akhirnya menemukan ilham, menemukan teori ilmu laduni. Selalu beliau meninggalkan Damaskus, kembali ke Iran, ke kampung halamannya di Tus Iran, mengakhiri hidupnya mengajar di kampung beliau. Dan perjalanannya itu beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, luar biasa. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan harta? Apakah kita menjauhi harta? Oh, tidak demikian. Jadi begini, memang secara primer manusia itu kan makhluk hidup yang diberi hidup oleh Allah dengan jangka waktu yang ditentukan Allah, namanya ila ajalim musamma, waktu hidup manusia. Kemudian Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada manusia itu ada takarannya. Kullu syai'in indahu bimiqdar, segala sesuatu ada takarannya. Siapakah yang direktur takaran rezeki? Malaikat Mikail. Mikail itu artinya takaran. Mikail itu artinya takaran, dari kata mikyal. Mikail itu kalau di surat Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia sebagai pembeli minta ditakarkan, minta hangat lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Kalau dia yang menimbang sebagai pembeli, penjual, dia mengurangi takaran, itu celaka. Malaikat Mikail itu artinya takaran. Takaran rezeki itu di bawah malaikat Mikail. Jadi kalau kita sering doa, ada doanya, doa Rabbi Jibril Mikail itu ada. Wah, itu doa ampuh untuk mendatangkan rezeki itu, ampuh sekali itu. Doa ampuh untuk mendatangkan rezeki itu ya, Masya Allah itu ya. Nah, Mikail punya takaran dan rezeki kita ada takaran. Kemudian dalam hadis Bukhari, orang rezekinya ditulis rizquhu ajaluhu syaqiyun sa'idun, celaka, bahagia, beruntung, celaka, rezekinya, ajalnya itu ada ketika kita masih dalam kandungan. Nah, di dalam Al-Quran, fabtahu indallahi rizqa, carilah rezeki. Jadi rezeki itu tetap dicari. Tetap dicari. Nah, ada hadis Nabi tapi hadisnya dhaif. Meskipun dhaif itu diamalkan karena secara arti itu dibenarkan agama. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. La tukaffiruha sholat. Wala saum, tidak bisa dihapus dengan puasa. Walal hajj, tidak bisa dihapus dengan haji, tapi dihapus dengan apa? Wa yukaffiruha alhammu fi talabil ma'isyah.
dosa tertentu dihapus dengan jerih payah mencari rezeki. Itu dosa bisa terhapus. Jadi spirit dengan kita mencari rezeki itu sudah spiritual untuk menghapus dosa kita. Jadi kita mencari rezeki halal, niat, ya Allah saya banyak dosa, saya cari rezeki halal, kerja di Sultan Agung, kerja di bagian rumah sakit, kerja di bagian akademik, kerja di seluruh unit pendidikan Sultan Agung. Ini alham fi talabil ma'isyah, adalah kesedihan, kesusah payah, jerih payah, berkhidmah, mencari pencaharian. Kata Rasulullah, itu bisa menghapus dosa. Sudah spiritual itu, mencari rezekinya itu sudah spiritual. Itu mencarinya saja jerih payah, sudah spiritual. Kemudian harta setelah kita terima itu menjadi ada dampak. Ada harta yang mengganggu ibadah, ada yang tidak. Kalau yang mengganggu ibadah itu namanya amwal, mail, doyong. Tapi kalau tidak terganggu ibadah itu digambarkan di surat Al-Mu'minun, di surat An-Nur. Di surat An-Nur, la rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang tidak terganggu dagang, wala bay'un, tidak terganggu bisnis jualan, an zikrillah, tidak terganggu zikirnya, wa iqamis salah, tidak terganggu sholatnya, wa ita'is zakah, tidak terganggu zakatnya, yakhafuna yauman, masih ada takut dari kiamat. Spiritual. Jadi ini kalau kita mencari harta, masih sholat jamaah, masih zakat, masih zikir, masih takut dengan hari akhir, itulah spiritualnya orang yang berdagang, yakni punya harta. Cukup. Nah, cukup ya. Yang terakhir kami tutup dengan doa yang saya ijazahkan. Ceritanya begini. Ada hadis di kitab Usdul Ghabah dengan nomor hadis 6433. Di situ ada orang namanya Daud. Siapa? Daud. Kedatangan orang perempuan Badui. Badui perempuan mengemis, minta. Tapi oleh Daud tidak dikasih. Oleh Daud tidak dikasih. Karena apa? Karena memang tidak ada niat ngasih. Akhirnya perempuan itu berdoa. Nah ini doanya ya, bisa direkam ini doanya. Jadi dia minta sesuatu pada Daud, minta makan, minta sesuatu, dan dikasih. Nah, tidak lama kemudian perempuan itu berdoa, ya Allah 3 kali, berarti ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali, ya Ahad 3 kali, ya Ahad, ya Ahad, ya Ahad 3 kali, ya Wahid 3 kali, ya Wahid, ya Wahid, ya Wahid. Ini terusannya begini, urzuqni minhum, berikan rezeki kepada saya melalui mereka, melalui orang itu. Sya'u am abu, mau atau tidak mau rezekinya datang ke saya. Doanya begitu. Sya'u am abu, sya'u am abau, orang itu niat ngasih saya atau tidak, akhirnya ngasih. Tidak lama kemudian Daud ini untanya kena musibah. Perempuan yang mengemis itu masih di situ. Untanya kena musibah dan mau tidak mau harus disembelih. Akhirnya disembelih, bisa kasih daging pada perempuan tadi. Akhirnya perempuan tadi dikasih daging. Jadi ini doa diterima oleh perempuan Badui itu. Cerita
ini saya dari kakek saya dari Nabi Muhammad. Saya selama hidup rezekinya pakai doa ini. Nah, ini jadi ini tapi jangan disalahgunakan ini ya, jangan disalahgunakan. Ngenyang barang niku mungkin insya Allah gambil ngenyang nopo, tapi ngenyangnya sih wajar. Misalnya ada orang HP-nya berapa ini, merek Samsung 3 juta, kulon yang 150.000, bu wacak nodo ngomong nggak boleh, itu namanya kata Roma Irama terlalu itu, nggak boleh itu ya. Nanti itu tidak boleh, ya sewajarnya pakai doa itu ya. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Ahad, ya Ahad, ya Wahid, ya Wahid, ya Wahid, urzuqni minhum, berikan rezeki kepada kami dari mereka kesalur ke saya. Sya'u am abau, mereka mau atau tidak mau nyampe ke saya rezekinya itu. Jadi orang itu asalnya nggak mau melepaskan barangnya itu, akhirnya mau dengan doa ini mau, tapi dengan wajar ya. Ini jangan disalahgunakan ya, jangan disalahgunakan. Ini ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya mengelola harta dengan baik, dapat harta dengan baik. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Cacu, nyuwun pangestu Pak Said, kami kalau diizinkan Allah tanggal 20 Juni bersama anak kami yang pertama mau menunaikan ibadah haji, Pak Tajud dan Pak Said, Pak Hasan Toha, dan semua keluarga besar Yayasan Sultan Agung minta restu supaya diberi kemudahan oleh Allah. Kalau tidak ada perubahan waktu, tanggal 20 Juni kami berangkat konsorsium. Jadi kami diminta untuk khutbah wukuf di Arafah, konsorsium termasuk Syaibah Semarang, Syaibah Pak Bambang. Saya lewat Syaibah, lewat Pak Bambang ada kan Syaibah, adiknya Fatimah Zahra ya, adiknya Fatimah Zahra ya. Doakan diberi kesehatan. Maka kami tadi Masya Allah kata keluarga cepat-cepat periksa jantung, karena saya itu memang riwayatnya itu kan Pak Said nek Mas Toto nih telak kula niki melai cilik ngantos niki mboten ninggal bakso. Nek Mas Toto terus jadi hobi bakso mulai dari kecil. Itu Mas Toto kan dengan saya itu kan rumahnya belakang saya persis baksonya Kang Kurdi. Jadi nah itu lemaknya itu numpuk sampai sekarang ini ya hipertensi Pak saya tahunya. Ah, cepat saya periksa jantung tadi sebelum pergi haji. Apa nasihatnya dokter? Mungkin saya tidak boleh jalan sekian kilometer, harus berhenti. Kelayakan berjalan itu berapa kilometer, saya konsulkan di sini tadi. Mas Said, alhamdulillah sudah selesai. Mohon doa restu dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur. Terkhusus Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Dan semoga suguhan konten-konten pengajian ini tidak hanya bermakna sebatas tambahnya wawasan dan keilmuan, tapi juga nilai baik dan maslahahnya mampu kita realisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Amin ya robbal alamin.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam ilmu yang barokah dan bermanfaat, rejeki yang barokah, sehat dan panjang umur yang barokah. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.